video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Mimpi Itu Gratis. Buku ini ditulis oleh Ayusa, seorang penulis dari Bali. Dia juga aktif menulis di berbagai media cetak lokal maupun nasional. Selain menjadi penulis, Ayusa juga menjadi dosen di beberapa kampus di Bali. Buku ini diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia pada tahun 2016. Untuk jumlah halamannya adalah 131 halaman. Penyunting dari buku ini adalah Ahmad Husni. Untuk temanya adalah tentang sosial yang menginspirasi. Untuk harga buku ini cukup merogoh kocek Rp39.000. Anda sudah bisa mendapatkan buku ini di toko buku terdekat. Untuk desain cover buku ini sangat-sangat simpel dan menarik perhatian. Tapi kertas yang digunakan dalam buku ini tidak begitu bagus dan gambar-gambar yang ada di dalamnya kurang berwarna. Coba kalau gambar-gambarnya berwarna pasti akan lebih menarik perhatian kita sebagai pembaca. Kalau dilihat dari judulnya, judul buku ini sangat-sangat menarik. Mimpi Itu Gratis, sebuah kata-kata yang asing tapi sangat menarik bagi saya sebagai pembaca buku ini. Mimpi itu gratis, berarti kita bebas bermimpi, bebas mempunyai angan-angan, bermimpi setinggi langit, dan itu tetap gratis. Maka dari itu kita harus berani bermimpi setinggi-tingginya, menggantungkan cita-cita kita setinggi langit. Karena lewat mimpi kita menjadi termotivasi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Di dalam buku ini menceritakan tentang perjalanan seorang guru, yaitu penulis itu sendiri, yang ditugaskan mengajar ke suatu tempat di pedalaman Papua, dan nama sekolahnya itu adalah SD Alang-Alang di desa Alang-Alang. Untuk penokohan dalam buku ini menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu menggunakan tokoh aku sebagai tokoh utama. Penulis sangat-sangat lihai dalam merangkai kata-kata dalam buku ini, sehingga para pembaca itu sangat menikmati isi dari buku ini. Alur yang digunakan dalam buku ini adalah alur mundur, karena di dalam buku ini penulis menceritakan masa-masa yang sudah lewat atau pengalaman dia yang sudah lewat, yang sudah pernah dia alami sebelumnya. Untuk pesan moral yang ada di buku ini adalah intinya kita jangan pernah berhenti bermimpi, karena mimpi itu sangat-sangat berharga bagi masa depan kita, karena lewat mimpi kita bisa termotivasi dalam belajar, dalam bekerja. Itu kalau kita belum punya mimpi pasti belum ada target yang ingin kita capai. Dalam buku ini juga sangat-sangat menggambarkan bagaimana ketimpangan sosial di Indonesia antara yang di timur dan di barat. Kita lihat di Jakarta, ya jangan ke Jakarta, ke Bali aja. Di Bali itu fasilitas pendidikan sudah sangat-sangat memadai, seperti gedung-gedung sekolah yang sudah sangat bagus, tergolong bagus. Terus sudah ada fasilitas komputer. Di sini juga tenaga pengajar sangat-sangat komplit, sangat-sangat banyak di sini. Berbeda dengan di Papua atau di daerah-daerah lain yang di timur itu, pembangunan di Indonesia itu sangat-sangat belum merata. Tetapi kita harus optimis, Indonesia kedepannya pasti akan maju jika pemerintah bisa memeratakan pembangunan. Bukan hanya di dalam hal pendidikan, tapi di dalam hal kesehatan, sosial, ekonomi, dan yang lain-lainnya. Buku ini sangat menginspirasi kita sebagai seorang pelajar, karena kita disajikan bagaimana perjuangan anak-anak Papua itu dalam mengikuti pendidikan yang formal, seperti bagaimana cara mereka membuat tanda tangan gitu. Dari mereka tidak tahu, mereka sampai mereka tahu apa sih itu tanda tangan gitu. Jadi untuk kalian yang masih malas-malasan belajar, ayo mulai sekarang rajin-rajinlah belajar, karena di luar sana masih banyak anak-anak seumuran kita yang masih kesusahan untuk mendapatkan fasilitas belajar. Sekian review dari saya, terima kasih. Sangat-sangat menarik, mimpi itu gratis, sebuah kata-kata yang... Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton
video review saya ini. Terima kasih juga kepada Ibu dosen yang sudah menonton video ini. Nama saya Iputu Adi Setiawan, NIM saya 150030764. Semoga dengan review ini minat pembaca di Bali, di Indonesia semakin tumbuh. Terima kasih.